semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dina Purnamaka. Nah, kali ini kita mau ngapain? Bersenang-senang. Oke, pertemuan kemarin kita kan belajar gara-gara adanya arus, makanya ada medan magnet. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas gara-gara adanya medan magnet itu bakalan terjadi arus listrik. Gimana nih caranya? Yuk kita jelasin. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gaya gerak listrik. Yuk simak video selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu apa sih? Besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Di bab sebelumnya kan kita belajar ketika ada kawat yang berarus listrik, maka di sekitar kawatnya itu terdapat medan magnet. Ini kebalikannya. Gara-gara ada medan magnet, maka menghasilkan arus listrik ya. Di bab sebelumnya itu gara-gara ada kuat arus yang di kawat berarus listrik akan menghasilkan medan magnet. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Gara-gara ada medan magnet, maka di sekitarnya itu terdapat kuat arus ya. Gara-gara apa? Gara-gara ada perubahan medan magnet atau flux magnetnya. Di induksi elektromagnetik ini juga kita akan mempelajari tentang gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik induksi itu seperti apa sih? Tegangan yang dihasilkan oleh arus induksi ya. Jadi tegangannya itu dihasilkan oleh arus induksi ya. Selanjutnya, ternyata di induksi elektromagnetik juga belajar tentang hukum Lenz. Hukum Lenz itu menjelaskan arus induksi ya. Arus induksi itu arus yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut ya. Nanti kita lihat simulasinya. Nah, kita akan menjelaskan juga tentang hukum percobaan Faraday. Percobaan Faraday ini merupakan menjelaskan bahwa menggerakkan medan magnet ini keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Jadi, ketika medan magnet digerak-gerakkan keluar masuk, maka mengakibatkan penyimpangan galvanometer. Nah, ini merupakan PET simulation ya. Kalau misalkan kita klik garis-garis medan magnetnya, terus ini ada magnet batang, ada kumparan, ada lampu, terus ada pengukur tegangan ya. Tadi kan gara-gara medan magnet yang digerak-gerakkan, maka akan menghasilkan kuat arus. Kita lihat ketika dimasukkan ke dalam kumparan, ya dimasuk digerak-gerakkan ya, maka ada kuat arus yang mengalir ya, terbaca oleh tegangan. Tapi kalau misalkan si magnetnya diam, dia tidak mengalirkan arus ya, tapi ketika digerak-gerakkan dia menghasilkan arus ya. Ingat ya, ini tidak disambung kena listrik ataupun apapun ya, gara-gara medan magnet. Tapi kita lihat ketika kumparannya gede menjadi kecil, lihat kekuatan cahayanya bagaimana. Ketika kumparannya besar gimana? Kalau kita perhatikan, ketika kumparannya besar maka cahayanya lebih terang. Ketika kumparannya kecil dia lebih redup ya. Maka ternyata kumparan juga mempengaruhinya ya. Berarti kalau kumparannya besar, kuat arusnya gimana? Besar ya. Kalau sedikit kumparannya, berarti kuat arusnya juga sedikit ya. Betul ya, itu ya. Dan juga tadi lihat ya, ketika magnet digerak-gerakkan ada simpangan di galvanometer atau di tegangannya. Nah, ini merupakan PET simulation ya. Boleh nanti dicoba ya. Nah, ini dia. Ada yang ketika masuk kumparan, ada yang keluar kumparan ya. North utara, S itu south selatan ya. Ketika si magnetnya ya, ketika si magnet batangnya ini dia digerakkan ke arah kanan, berarti medan magnetnya ya dia gerak ke kanan, tapi medan magnet atau magnet induksinya itu dia lawannya ya. Menggunakan apa? Menggunakan
kaidah tangan kanan. Nanti kita belajar lagi ya. Kalau misalkan dia keluar kumparan, berarti gimana? Berarti I-nya terlihat, I-nya itu yang kuat arusnya itu 4 tangan kita, berarti B-nya berarti ke kanan ya. B-nya ke kanan. Kalau tadi kan ke kiri, dia ke kanan. Ingat ya, B itu jempol kita. Kuat arus itu 4 jari tangan kita ya. Jadi dia berbeda ya. Nanti kita belajar lagi. Nah, ternyata di induksi elektromagnetik juga yang tadi itu dia tuh merupakan hukum Faraday. Hukum Faraday itu apa? Besar gegel induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Tadi ketika magnet digerak-gerakan di dalam kumparan kan menghasilkan arus ya. Arus apa itu? Itu tuh namanya arus induksi. Gara-gara proses apa? Gara-gara proses gaya gerak listrik induksi ya. Jadi menghasilkan induksi. Arus induksi juga kan. Tapi si lampu nyala yang tadi PET simulation itu bukan gara-gara listrik atau dari tegangan yang lain, dari sumber energi yang lain, tapi gara-gara dari magnet yang bukan dari magnet aja, tentunya magnet yang digerak-gerakan menghasilkan perubahan medan magnet atau flux magnetnya ya. Nah itu dia, besar gegel induksi itu timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Nah ini merupakan hukum Faraday. Hukum Faraday itu terjadi karena adanya perubahan flux terhadap waktu. Di mana ya perubahan flux terhadap waktu ya. Jadi ini GGL itu GGL itu negatif NN itu merupakan banyaknya lilitan ya. Ternyata tadi kalau lilitannya banyak maka kuat arusnya jadi besar ya, jadi tegangannya juga besar. Nah ini tuh flux, perubahan flux, ini perubahan waktu. Flux itu satuannya Weber, perubahan waktu itu satuannya second ya. Kalau ini perubahan, ini diferensial turunannya sama aja ya. Ini hukum Faraday. Nah ternyata GGL induksi itu dapat dihasilkan dari apa? Yang pertama, menggerakkan magnet keluar masuk kumparan ya. Yang kedua itu memutar magnet di depan kumparan. Yang ketiga, memutuskan hubungan arus listrik pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Dan yang terakhir, mengalirkan arus AC pada kumparan primer yang di dekatnya juga ada kumparan sekunder. Nah itu dia, gegel induksi itu dapat dihasilkan dari 4 poin ini. Kita lihat ya. Nah kita lihat ini gegel induksi kalau misalkan magnetnya di dekat masuk atau keluarkan ya. Ketika didekatkan tuh dia ada galvanometer ya, dia tuh bergerak tuh ya. Ketika dijauhkan jadi berkurang, tapi ketika didekatkan dia bertambah ya. Lihat ada tegangannya bertambah ketika didekatkan ya, tapi ketika dijauhkan berkurang. Tapi kalau didiamkan, tidak digerakkan, itu tidak akan mengalami perubahan tegangan ya, tidak terdapat gegel induksinya ya. Ini ketika magnet dikeluar masukkan kumparan ya, mirip kayak tadi ya. Nah selanjutnya ini kalau misalkan apa diputarkan, digerakkan ya. Ketika diputarkan si lilitannya dia akan mengalami kuat arus ya, pergerakan kuat arus. Tapi kalau misalkan di stop maka dia tidak akan terjadi aliran kuat arus yang mengalir ya. Jadi si kawatnya ini juga harus berputar antara medan magnet ya. Ingat ya, medan magnet biasanya bergerak dari utara ke selatan ya. Oke, ini dari rumah belajar ya, edukasi ini. Nah ternyata GGL induksi itu dipengaruhi oleh perubahan laju flux magnet serta perubahan apa? Yang pertama, luas bidang kumparan ya. Jadi GGL itu boleh negatif NB cos theta, perubahan luas dibagi perubahan waktu. N itu jumlah lilitan, B itu medan magnet atau medan magnet ya.
E itu GGL, cos theta sudut, A luas penampang, T itu waktu. Atau dipengaruhi juga oleh induksi magnetik ya, jadi perubahan induksi magnetik terhadap perubahan waktu ya. Atau sudut antara kumparan dan medan magnet juga. Nah, si sudutnya juga ini dipengaruhi ya. Jadi GGL selain dari luas penampang, perubahan luas bidang, dipengaruhi juga oleh perubahan induksi magnet dan sudut antara kumparan dan medan magnet ya. Harus diingat ya. Nah, ternyata GGL induksi ini dipengaruhi oleh kawat yang bergerak dalam medan magnet. Jadi, selain yang tadi, GGL induksi juga dipengaruhi oleh kawat yang bergerak. Pada ini yang pertama itu pada kawat yang bergerak lurus menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat ya, tangan kanan. Si jempol itu kuat arus ya, bener kan? Kuat arus ya. Terus cross ini kan medan magnet masuk ke dalam bidang ya. V ini dia akan selalu berlawanan dengan gaya ya, akan selalu berlawanan dengan gaya. Berarti I-nya ke atas, B-nya masuk, berarti F-nya ke kiri. Betul ya, ini pada kawat yang bergerak lurus. Kita bahas lagi ya. Nah, GGL induksi itu boleh BLV sin theta. GGL induksi itu ya boleh BLV sin theta. E itu GGL, B itu medan magnet, L itu panjang penghantarnya, V itu kecepatan gerak penghantarnya, sin theta sudutnya. Nah, arus induksinya itu apa? Kan arus itu, ingat ya, buah Vir ya, ini tuh buah Vir, berarti GGL dibagi R kan sebenarnya tuh ya. GGL itu kan kayak tegangan kan, V ya. Jadi GGL-nya tuh BLV sin theta per R. Biasanya yang ditanyakan tuh arah arus induksinya itu kemana? Kita bahas ya. Nah, ternyata arah arus induksi itu ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Yang pertama, gaya Lorentz berlawanan arah dengan arah kecepatan. Ingat ya, si F itu dia akan berlawanan dengan kecepatan. Arus induksi itu tegak lurus dengan arah medan magnet, tuh kan? Ingat ya, si jempol itu I, misalkan telunjuk itu si B, tuh si F itu jari tengah ya, IBF ya, IBF, ingat ya, IBF. Pokoknya kecepatan itu selalu berlawanan dengan gaya Lorentz. CV itu selalu berlawanan dengan gaya Lorentz. Terus medan magnet itu selalu tegak lurus dengan arah induksi. Biasanya yang ditanyakan selain mencari arus induksinya, mencari juga arah arus induksinya itu ke arah mana. Kita lihat contoh lagi ya. Ingat ya, kalau cross itu masuk dalam bidang, kalau dot itu keluar. Nah, misalkan ini yang pertama ya, misalkan ini yang pertama ini dia kan B-nya itu cross, berarti masuk dong ya, B-nya itu masuk. Terus ini V-nya itu ke kiri, berarti otomatis si F-nya itu lawannya ke kanan. B-nya masuk ya. Terus F-nya ke kanan, B-nya masuk, F-nya ke kanan, otomatis kuat arusnya pasti ke bawah dari P ke Q ya. Ulangi lagi. Kalau ini dot gimana? V ini kan ke kiri, otomatis kan F ke kanan. Karena si V itu berlawanan dengan F. Terus si B-nya kan masuk ya, bener gak? Si B-nya masuk, dot itu kan keluar bidang ya, si B-nya keluar bidang, maka otomatis kuat arusnya ke atas dari Q ke P ya. Ini dot berarti keluar bidang, si V-nya ke kanan, berarti F-nya ke kiri ya. F-nya ke kiri, dotnya keluar, otomatis I-nya ke bawah dari P ke Q ya. Paham ya, menggunakan kaidah tangan kanan. Pokoknya kecepatan itu selalu berlawanan dengan gaya Lorentz. Kecepatan itu selalu berlawanan dengan gaya Lorentz ya. Terus kalau cross itu masuk bidang, kalau dot itu keluar bidang ya. Ulangi lagi. Yang pertama ini kan cross, F-nya
ke kanan. Masuk bidang kan, si B-nya masuk bidang, si F-nya ke kanan, berarti kuat arusnya ke bawah dan seterusnya ya. Nah, ini yang terakhir, ternyata GGL juga bisa terjadi pada kawat yang berputar ya. Kalau misalkan mencari GGL induksinya, GGL induksi itu setengah B omega kali L kuadrat. Ini GGL, B ini merupakan apa? Medan magnet, omega itu kecepatan sudutnya, L itu panjang penghantarnya. Ini kuat arus induksinya. Cukup dibagi dengan R atau hambatannya ya. Itu dia GGL induksi yang terjadi pada kawat berputar ya. Nah, itu dia materi tentang gaya gerak listrik. Mengerti kan? Paham kan? Yuk belajar lagi.